PDI Perjuangan memastikan tidak akan bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju di Pilgub Jakarta 2024. Meski PDIP menyadari tidak memiliki cukup kursi dan membutuhkan koalisi dengan partai politik lain untuk mengusung paslon di Pilgub Jakarta. PDIP memastikan akan melakukan perlawanan sebagai partai petarung dengan memastikan mengusung paslon untuk melawan Kim Plus. Ada upaya untuk mencegah Anies PDIP seperti apa? Ya kita ini pasti petarung, kita melakukan perlawanan ketika pertarungan itu tidak mencerminkan demokrasi. Tapi kalau di Jakarta kita tidak memenuhi syarat untuk maju sendiri. Kalau partai lain rame-rame gabung ya kita tidak bisa maju sendiri kan. Artinya ada peluang PDIP merapat ke kubu seberang Pak? Oh sorry lah ya. Spanduk bertuliskan Kaisang 2024-2029 bermunculan di sejumlah titik ruas jalan di Jakarta. PSI menyebut spanduk itu adalah gerakan aspirasi masyarakat yang menginginkan darah muda untuk memimpin Jakarta. Politisi PSI Syahril Tanzil mengapresiasi pemasangan spanduk bertuliskan Kaisang 2024-2029 di sejumlah lokasi di Jakarta. Menurutnya spanduk tersebut bukan dari PSI, melainkan gerakan tindak lanjut dari masyarakat yang menginginkan darah muda untuk memimpin Jakarta. Syahril menyebut popularitas Kaisang di Jakarta menurut survei indikator mencapai 90,6%, dengan tingkat disukai berada di atas 50%, sehingga sangat berpotensi Kaisang untuk maju di Pilkada Jakarta. Itu sudah mencapai 90,6% dengan tingkat kedisukaan 51,6% disukai. Nah ini aja Mas Kaisang belum kampanye apa-apa, belum kampanye sama sekali loh. Apalagi kalau Mas Kaisang betul-betul sudah memutuskan akan maju pilkada di daerah mana. Saya rasa surveinya bisa melejit. Ini potensinya besar sekali menurut saya. Jelas ini menunjukkan bahwa memang ada gerakan yang menginginkan angin segar, darah muda untuk menjadi pemimpin di DKI misalnya ya, karena kan tadi katanya spanduknya di DKI ya. Direktur Lingkar Madani Ray Rangkuti mengatakan elektabilitas tak begitu penting untuk menentukan maju atau tidaknya Kaisang dalam pilkada mendatang. Menurutnya yang terpenting adalah kemauan dari Presiden Jokowi dalam memajukan Kaisang di pilkada. Sebetulnya nggak terlalu penting lihat angka-angka itu, mau elektabilitasnya 1%, 2%, 3%, 5%, ya kan seperti Syahril tadi mengatakan kami punya kekuatan di Jawa Tengah dan di Jakarta, nggak terlalu penting. Yang penting itu Gibran dan Pak Jokowi mau. Kalau Gibran dan Kaisang dan Pak Jokowi mau ya seperti kasus Gibran selesai semua gitu loh Pak. Karena ini kan semua di luar ilmu pengetahuan ini, di luar teori ini gitu loh Pak. Karena ada orang partai politik berbondong-bondong mendukung calon yang elektabilitasnya paling tinggi 15%. Melawan calon yang elektabilitasnya 40-30%. Itu nggak masuk teori itu. Informasi usai jeda saudara, usai diterbangkan dari Jakarta, duplikat bendera pusaka dan teks proklamasi tiba di Bandara Internasional Sultan Haji Muhammad Sulaiman, Sepinggan, Balikpapan, Kalimantan Timur. Pesawat turboprop milik maskapai Voipas jatuh di Vinhedo sekitar 80 km, kota Sao Paulo, Brazil pada Sabtu dini hari, waktu Indonesia Barat. 61 orang tewas dalam musibah itu. Informasi selengkapnya usai jeda saudara.